Nama saya Laras Santika Putima Diasiwi dengan NIM 085. Di sini saya akan menjelaskan tentang chain of visualization. Jadi, chain of visualization itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akronim atau sebagai asosiasi dasar. Contohnya adalah cara menghafal warna pelangi sebagai Mechiku Ibiniu. Yang kedua adalah dibuat cerita atau sebagai asosiasi lanjutan. Contohnya adalah menghafal lambang pada sila Pancasila. Yang pertama, bintang emas. Yang kedua, rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Yang kelima adalah padi dan kapas. Sekarang, cermati setiap objek pada cerita berikut ini. Sekarang, aku membawa bintang emas pemberian Bu Guru. Di perjalanan, aku melihat sebuah rantai. Rantai itu sangat panjang sekali, hingga dapat melilit pohon beringin. Nah, di batang pohonnya itu, aku melihat sebuah kepala banteng. Karena hal itu, aku pun berlari melewati padi dan kapas yang baru saja dipanen. Yang kedua, ada counting in Japanese. Itu cara menghafal angka Jepang secara mudah. Yang pertama, itu ada iching. Yang kedua, ada ni, lutut. Yang ketiga, ada sun, matahari. Yang keempat, ada girl, itu cewek. Yang kelima, ada green traffic light. Sekarang dibuat asosiasi. Yang pertama, ichi. Yang kedua, ni. Yang ketiga, sun. Yang keempat, she. Yang kelima, go. Halo, perkenalkan nama aku Raden Mirza Soki Ramadhani dengan nomor absen 086. Di sini saya akan menjelaskan sebuah topik, yaitu cara melatih memori dengan konteks mengingat nama dan wajah. Ketika kita bertemu dengan orang yang baru, dengan seseorang yang baru, kita secara tidak langsung diharuskan untuk mengingat namanya dan wajahnya. Karena dengan itu kita bisa mendapatkan social respect dari orang tersebut. Hal yang krusial, yang penting saat kita mengingat nama dan wajah seseorang dan melatihnya itu ada dua. Yang pertama adalah mengenali fitur-fitur wajah pada seorang yang kita kenali ya, atau kita anggap sebagai target. Maksud dari fitur wajah itu apa? Nah, fitur wajah itu seperti jenggot, kumis, alis, rambut, dan bagaimana penampilannya, bagaimana bentuknya, itu kita bisa deskripsikan di dalam memori kita bahwa orang ini dia begini. Si A itu jenggotnya panjang, si B itu hidungnya mancung, dan lain-lain. Yang kedua adalah kemiripan nama seseorang dengan nama benda yang kita kenali. Atau mungkin lebih baiknya kita juga bisa membuat suatu adegan dari hubungan keduanya. Saya ambil contoh dari seorang atlet yang bernama Taufik Hidayat. Kita bisa menemukan kemiripan bahwa Taufik Hidayat ini bisa dimiripkan dengan sebuah adegan yang mana ada seorang pendakwah yang berdakwah, topiknya itu membahas tentang hidayah. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Paham kan? Halo, perkenalkan nama saya Elsa Meliana Lumban Tobing dengan NIM 066. Kemudian selanjutnya ada memorizing math formulas. Dalam sistem ini yang kita lakukan adalah kita mengambil beberapa gambaran abstrak yang sebenarnya adalah sebuah rumus kalkulus, kemudian diubah menjadi gambar. Kita juga bisa mengubah setiap simbol matematika menjadi sebuah gambar. Jadi ketika kita melihat simbol dalam sebuah persamaan, kita bisa mengerti dan mendapat gambaran apa hal yang dimaksud dari persamaan tersebut. Contohnya, kita bisa mengganti simbol R yang berarti radian menjadi rad atau tikus, kemudian simbol Pi menjadi piece of pie atau potongan pie, simbol lingkaran bisa kita ibaratkan sebagai bumi, dan masih banyak simbol-simbol lainnya. Yang perlu kita ingat adalah, hal ini perlu dilakukan berulang kali. Ada juga yang namanya skeleton files. Dalam sistem ini terdapat 10 file yang disebut juga file kerangka kita.
Mengapa demikian? Karena kita bisa menggunakan tubuh kita sebagai tempat untuk menyimpan informasi atau diibaratkan sebagai informasi bagi hal-hal yang perlu kita ingat, seperti gambar, daftar, atau nomor. File nomor 1 diibaratkan sebagai bagian atas kepala kita. Nomor 2 adalah hidung, nomor 3 mulut, nomor 4 rusuk, nomor 5 hati, nomor 6 sendi pinggul, nomor 7 lutut, nomor 8 tulang kaki bawah, nomor 9 mata kaki, dan nomor 10 pijakan atau dasar kita berdiri. Caranya adalah kita meninjau 10 file yang akan kita ingat. Peninjauan diusahakan tidak berlangsung lebih dari 1 menit. Kemudian 10 file tersebut kita translate ke dalam file kerangka tubuh kita. 10 hal abstrak yang telah ditranslate kita ubah kembali menjadi sebuah gambaran utuh yang kita tuliskan menjadi hal-hal apa saja yang kita ingat dan perlu dilakukan berulang-ulang. Halo, saya Laurentius Rangga dengan NIM 3 digit terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan memori dengan menggunakan metode puisi. Ketika Anda membaca tiap baris puisi, otak Anda akan membuat gambaran dari kejadian atau apa yang ada dalam kata-kata yang ada di puisi tersebut. Hal ini akan memicu otak untuk mengingat lebih lama lagi dan menyimpannya di dalam memori otak Anda. Gunakan metode ini ketika Anda ingin mengingat suatu hal. Picu otak Anda untuk menggambarkan sesuatu kejadian dari tulisan yang Anda baca untuk meningkatkan memori Anda. Di sini kemudian Anda akan bisa mengingat sebuah materi lebih lama, karena otak Anda bisa menyimpan memori sebuah gambaran dengan lebih lama. Kemudian, metode selanjutnya adalah dengan belajar bahasa asing. Yang bisa Anda lakukan adalah mencari kata-kata atau objek dalam bahasa asing. Kemudian, artikan kata-kata ini ke dalam kata yang Anda gunakan dalam bahasa sehari-hari Anda. Setelah itu, munculkan gambar-gambar dari kata-kata atau objek yang Anda cari tadi dalam pikiran Anda. Kemudian, dari gambaran-gambaran itulah otak mampu menyimpan kata-kata tersebut di dalam memori Anda. Nama saya Diraja Wicaksana dengan NIM 3 digit terakhir 059. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkan memori menggunakan metode Basic Association dan House File. Basic Association adalah kita menghubungkan hal-hal yang ingin kita ingat dengan angka. Contohnya, kita ingin mengingat 3 hal, pensil, koin, dan kotak P3K. Pensil berbentuk seperti angka 1. Oleh karena itu, angka 1 adalah pensil. Koin memiliki 2 sisi, oleh karena itu, koin adalah nomor 2. Dan kotak P3K memiliki angka 3, oleh karena itu, nomor 3 adalah kotak P3K. Jadi ketika kita ingin mengingat angka 1, kita akan teringat pensil. Ketika kita mengingat angka 2, kita akan teringat koin. Contohnya seperti itu. Lalu house file. House file adalah dimana kita membayangkan letak rumah untuk mengingat sesuatu. Jadi pertama kita bayangkan letak rumah kita bayangkan ruangan yang paling kita ingat, misalnya kamar. Lalu kita letakkan hal-hal yang kita ingat di dalam kamar tersebut. Contohnya 3 hal tadi, pensil, koin, dan kotak P3K. Kita letakkan sebelah kiri pensil, tengah koin, sebelah kanan kotak P3K. Jadi kita bayangkan, kita masuk ke kamar, sebelah kiri ada pensil, tengah ada koin, sebelah kanan ada kotak P3K. Contohnya seperti Perkenalkan, nama saya Renata Nurhanita dengan 3 digit yang terakhir 105. Ilustrasikan memori dengan cara yang menyenangkan. Tiap hari adalah hari yang menyenangkan. Kita juga dapat mengingat sesuatu hal dengan mudah saat kita dalam keadaan yang sedang sangat senang. Dalam hal ini, meningkatkan memori bisa dilakukan dengan cara memainkan game memori. Contohnya, kita dapat mengingat informasi apa saja yang ada di dalam setiap halaman buku dengan menyimpan memori. Caranya yaitu dengan melihat hal yang paling menonjol di dalam halaman tersebut, seperti gambar atau judul atau tulisan yang paling menonjol di dalam halaman tersebut. Keep your motivation up. Tetap menjaga pandanganmu terhadap suatu tujuan akan menghasilkan sesuatu yang lebih di dalam dirimu sendiri, seperti meningkatkan harga dirimu, kepercayaan dirimu, pengetahuan dirimu,
dan meningkatkan hubungan dirimu dengan lingkungan sekitar. Juga termasuk kemampuan membangun hubungan dengan lingkungan sekitar. Dengan lebih membentuk kegiatan mental yang memanfaatkan lingkungan sekitar